Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 ETB 1 kelas T3 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai permukaan material. Adapun anggotanya yaitu Aldi dengan NIM akhir 001, saya sendiri itu Resti dengan NIM akhir 021, kemudian ada Nimas dengan NIM akhir 022 dan juga Putri dengan NIM akhir 024. Tujuan praktikum ini yaitu menentukan ukuran pori dan sudut kontak material. Adapun latar belakangnya, pengamatan permukaan material merupakan salah satu metode untuk mengetahui karakteristik dari suatu sifat fisis material. Pada biomaterial sendiri, sifat fisis seperti wettability, yaitu ada hidrofobik dan hidrofilik, serta ukuran pori sangat penting untuk menentukan sifat implan dalam tubuh. Sifat kebasahan atau wettability ini dapat dianalisis dengan menggunakan pengukuran sudut kontak dan diproses lebih lanjut menggunakan software image. Sedangkan untuk ukuran pori menggunakan mikroskop untuk memperbesar permukaan material dan diproses lebih lanjut dengan software image juga. Selanjutnya, kita masuk pada pelaksanaan praktikum. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah pipet, kertas, dan mikroskop digital. Kemudian, bahan yang digunakan adalah aquades, spons, gabus, membran amnion, plastik, kaca preparat, kertas, dan hidroksiapatit tulang sapi. Untuk pengukuran sudut kontak, pertama, persiapkan material yang akan diukur sudut kontaknya. Kemudian, pastikan permukaan material datar dan rata. Ketiga, teteskan aquades menggunakan pipet tetes. Lalu, foto tetesan air pada permukaan material, kemudian olah gambar menggunakan imaji. Untuk pengukuran diameter pori hidroksiapatit, pertama, siapkan mikroskop digital, kemudian hubungkan dengan software HiView. Kedua, kalibrasi mikroskop dengan menggunakan penggaris. Ketiga, observasi pori hidroksiapatit dengan mikroskop. Keempat, rekam gambar sebanyak 3 kali pada 3 sisi yang berbeda, kemudian hitung ukuran pori pada software imaji. Dan terakhir, proses pengambilan data dilakukan sebanyak 100 kali untuk 3 sisi pori yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum data pengamatan yang didapatkan pada praktikum M2. Nah, pada praktikum kali ini ada dua jenis data yang kita dapatkan. Yang pertama yakni sudut kontak, yang kedua adalah diameter pori dari hidroksiapatit atau tulang sapi. Nah, hasil pengamatan sudut kontak pada setiap materialnya didapatkan dengan hasil yang berbeda-beda. Di antaranya seperti plastik dengan besar 88,625 derajat. Ada juga membran amnion dengan besar 70,191 derajat, hingga yang paling kecil yakni pada kaca, yakni dengan sudut 33,353 derajat. Nah, berikut grafik perbedaan antara grafik sudut kontak pada setiap materialnya. Didapatkan plastik dengan sudut terbesar hingga kaca dengan sudut yang terkecil. Nah, selanjutnya yakni hasil pengamatan ukuran pori pada hidroksiapatit. Didapatkan sisi-sisinya. Nah, di sini kita melakukan 100 percobaan dengan 3 sisi yang berbeda, sehingga kurang lebih setiap sisinya ada di 33 pengukuran di setiap porinya, seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan ukuran di sisi pertama, yakni diameter porinya di antara 18,682 mm sampai 90,427 mm. Dan pada sisi yang kedua didapatkan diameter pori yakni 27,514 mm hingga 86,354 mm. Dan di sisi yang ketiga didapatkan nilai 13,175 mm hingga 110,476
476 mm. Nah, didapat pula standar deviasi yang berbeda-beda, yakni dengan nilai pada sisi yang pertama 18,971, pada sisi yang kedua 14,848, dan pada sisi yang ketiga yakni 19,220. Nah, dengan rata-rata pada sisi yang pertama dengan range nilai 52,198 dan sisi yang kedua yakni 52,209. Nah, dengan pada sisi yang ketiga di antara nilai tersebut. Nah, berikut hasil persebaran pengamatan sudut kontak dengan 100 data. Nah, didapatkan nilai-nilai seperti berikut jika ditampilkan pada grafik. Nah, akhirnya kita berpikir mungkin kenapa kok hasilnya pada pertama kali yakni sudut kontak nilainya berbeda-beda, terus ukuran pori juga berbeda-beda. Nah, itu selanjutnya akan dijelaskan dalam pembahasan. Selanjutnya itu pembahasan. Di sini sisi kedua dalam ukuran pori memiliki standar deviasi paling kecil yang menandakan homogenitas ukuran pori yang tinggi. Sisi ketiga memiliki standar deviasi paling tinggi dan dapat dinyatakan bahwa sisi ketiga memiliki homogenitas yang rendah atau cenderung heterogen. Nah, dari keheterogenan ukuran pori ini bisa berpengaruh terhadap permeabilitas, terus mechanical properties, physical properties, sama chemical properties. Selanjutnya untuk pengukuran sudut kontak, di sini digunakan 6 bahan. Pertama, dapat plastik itu cenderung hidrofobik karena energi permukaannya. Kemudian membran amnion yang sedikit hidrofobik karena lapisan lipidnya. Kemudian sponge itu hidrofilik dengan ruang dan pori yang banyak. Gabus itu hidrofilik karena teksturnya yang kasar. Kertas hidrofilik dan kaca hidrofilik. Nah, dari data yang didapat dari pengukuran sudut kontak tersebut, lapisan lipid dan tekstur permukaan mempengaruhi energi permukaan pada suatu material. Lipid dapat menurunkan energi permukaan material. Nah, energi permukaan itu jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ikatan sehingga menghasilkan permukaan baru. Kemudian untuk tekstur permukaan kasar memiliki area terbuka yang banyak, meningkatkan energi permukaan karena lebih banyak atom yang tidak terikat sempurna. Selanjutnya banyak titik kontak antara permukaan dengan tekstur permukaan yang cenderung kasar. Nah, energi permukaan yang tinggi ini menyebabkan sudut kontak material yang kecil dan sebaliknya. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu ukuran pori scaffold HA atau tulang sapi yang digunakan pada 3 sisi yang berbeda memiliki homogenitas yang cukup rendah yang akan berpengaruh pada permeabilitas, mechanical properties, physical properties, dan chemical properties dari suatu material yang tidak stabil. Energi permukaan dan tekstur permukaan mempengaruhi besarnya sudut kontak suatu material yang berlanjut pada sifat wettability bahan. Semakin kecil sudut kontak material atau hidrofilik, maka semakin tinggi sifat wettability atau keterbasahannya dan sebaliknya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.